Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran, terutama dalam hal sholat. Sholat ini adalah kewajiban yang kita lakukan setiap hari minimal 5 kali sehari. Kadang-kadang karena rutinitas, ada kalanya ada rasa malas, ada rasa malal itu bosan. Karena itu perlu dicas, salah satunya dengan menambah ilmu dari para ulama, menambah motivasi dari orang-orang yang mempunyai ilmu di bidangnya. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-shalah." Pokok setiap perkara, pokok dari perkara itu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sholat itu menjadi tiang Islam, tiang agama. Manusia sebagai ciptaan Allah selalu membutuhkan kepada Allah. Sebagaimana kalau dicontohkan mesin-mesin yang dibangun oleh insinyur, maka ada kalanya mesin itu membutuhkan perawatan dari insinyur. Ini mesin, tetapi kita manusia tidak sedetik pun kita lepas dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perawatan yang diberikan Allah kepada kita baik jasmani maupun rohani itu adalah as-shalah. Shalah menjadi penjagaan jiwa bagi kita. Ya, karena itu kadang-kala kita kalau kita sholat dengan khusyuk, setelah sholat itu kita akan merasakan kedamaian yang tidak dapat kita jelaskan, tapi bisa kita rasakan. Itu dari segi rohani, dari segi jiwa. Dari segi jasmani, gerakan-gerakan sholat itu membuat otot-otot kita itu tidak kaku. Persendian kita selalu bergerak. Penelitian di Jepang, mereka bisa hidup rata-rata umurnya panjang karena mereka tidak punya kursi. Jadi bangun dari duduk di bawah, kemudian berdiri seperti gerakan sholat. Maka siapa yang sholat, dia akan sehat. Nah, kemudian bagaimana kita memaknai sholat adalah tiang agama? Yang akan kami sampaikan ini adalah pendapat dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menyampaikan bahwa sholat itu seperti halnya daya bagi manusia, seperti HP. Kalau HP perlu dicas dayanya, maka sholat itu mengecas daya manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan." Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 rukun. Yang pertama syahadat, kedua melaksanakan sholat, ketiga membayar zakat, keempat puasa Ramadan, dan kelima haji bagi yang mampu. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa di dalam sholat ini terdapat 5 rukun ini. Maknanya, ya,
bahwa dalam sholat itu terkandung 5 rukun ini. Mungkin yang belum kita sampai terpikir kepada hal tersebut. Karena seorang muslim ada kalanya hanya membutuhkan syahadat dan sholat untuk menjadi seorang muslim. Karena rukun Islam itu bukan rukun muslim. Rukun Islam ada 5, tetapi rukun muslim ada kalanya hanya 2. Dia hanya dibutuhkan syahadat kemudian sholat. Karena sholat tidak boleh lepas dari dirinya seumur hidup. Walaupun hanya dia mampu bernafas, sadar, hanya dengan isyarat dia harus tetap sholat. Syahadat hanya sekali seumur hidup. Tetapi rukun-rukun yang lain seperti zakat, kalau dia fakir dia tidak wajib zakat. Kalau dia sakit dia tidak wajib untuk puasa. Apalagi haji, kalau tidak mampu maka tidak wajib haji. Apa yang hanya dimiliki tinggal sholat. Karena syahadat cuma sekali. Maka sholat ini tidak boleh lepas. Ini yang dinamakan dengan as-sholah imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jika kita renungi, maka di dalam sholat ada kewajiban syahadat. Sudah, rukun yang pertama. Kemudian ada makna zakat terkandung di dalamnya. Bagaimana kita memaknai zakat di dalam sholat? Kalau zakat kita ambil sebagian dari harta kita, hanya kalau zakat mal hanya 2,5%, zakat fitrah hanya tidak sampai 5 kg. Kalau sholat hanya sepersekian persen dari 24 jam waktu kita. Katakanlah sholat 5 menit, itu sudah lama sekali. 3 menit ya. 3 kali 5 15 menit hanya dalam 24 jam. Itu kewajiban kita. Kalau zakat mensucikan harta kita, maka sholat mensucikan waktu kita, di mana waktu itu lebih berharga daripada harta. Waktu itu lebih berharga daripada harta. Karena untuk mendapatkan harta maka kita perlu waktu. Kita bekerja menggunakan waktu kita. Nah, maka waktu itu lebih berharga daripada harta. Nah, inilah ada esensi zakat. Kalau zakat mengambil sedikit dari waktu harta kita, sedangkan sholat mengambil sedikit dari waktu kita dalam 24 jam. Ini adalah yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam salah satu mau'idhah beliau. Kemudian esensi puasa di dalam sholat. Kalau sholat kita menahan diri dari makan minum, menahan diri dari syahwat, berhubungan suami istri. Tapi di dalam sholat lebih dari itu, tidak hanya makan minum, kita bergerak yang tidak perlu saja bisa batal. Nah, inilah salah satu esensi puasa di dalam sholat. Kemudian haji, ketika kita sholat kita menghadap ke Ka'bah Baitullah di waktu-waktu yang ditentukan. Demikian juga haji, kita pergi haji pergi ke Baitullah pada waktu yang ditentukan. Jadi menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa di dalam sholat itu terkandung 5 rukun sekaligus secara makna. Kalau kita tidak punya sholat, tidak melakukan sholat ini, apa yang kita punya sebagai seorang muslim? Ya, karena dengan melakukan sholat kita sudah sempurna. Barangkali tidak bisa membayar zakat karena fakir, masih muslim. Tidak bisa puasa karena sakit, masih muslim. Tidak bisa pergi haji karena belum mampu, masih muslim. Tapi tidak sholat, habis kita sudah sebagai seorang muslim, ya, menghancurkan agama. Ya, di dalam maqalah as-salatu imaddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Demikian. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia mendirikan agama, menegakkan agama. Dan siapa menghancurkannya maka dia menghancurkan agama. Dan banyak sekali fadilah sholat, keutamaan sholat, bahkan adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di yaumil hisab. Maka marilah kita semangat melaksanakan sholat, terutama sholat wajib ditambah sholat-sholat sunnah lainnya, dengan senantiasa menambah ilmu, biar apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar
rutinitas tanpa makna. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.